Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nabila, NIM 38 dari TEM A19. Di sini saya akan menjelaskan tentang inverting amplifier. Inverting amplifier atau penguatan membalik merupakan penerapan dari penguat operasional sebagai penguat sinyal dengan karakteristik dasar sinyal output memiliki fase yang berkebalikan dengan fase sinyal input. Sinyal output yang dihasilkan nilainya lebih besar dari sinyal input. Salah satu fungsi pemasangan resistor umpan balik atau feedback dan resistor input adalah untuk mengatur penguatan inverting. Ini adalah contoh rangkaian inverting amplifier. Di sini terdapat V input, R input, R feedback, dan V output. Kemudian, secara matematis, besarnya faktor penguatan atau ACL pada rangkaian penguat membalik adalah min RF dibagi Rin, sehingga besarnya tegangan output secara matematis adalah Vout sama dengan min RF dibagi Rin dikali Vin, atau sama saja dengan ACL dikali Vin. Sekarang kita berlanjut untuk membuat rangkaian inverting amplifier, sekaligus rangkaian tersebut menjadi contoh soal di rangkaian inverting amplifier ini. Oke, di sini sudah ada komponennya, yaitu IC op-amp 741, resistor, dan LED blue. Nanti kalau sekiranya ada komponen yang masih kurang, bisa dicari di sini. Sekarang kita letakkan dulu IC-nya di sini. Oke, kemudian resistor kita taruh di sini. Oke, kemudian resistor lagi kita taruh di sini. Resistor lagi kita taruh di sini. Nah, selanjutnya LED-nya kita letakkan di sini. Kemudian kita membutuhkan power, kita taruh di sini sama di sini. Kita rubah dulu posisinya. Kemudian kita membutuhkan ground. Groundnya kita taruh di sini. Oke, selanjutnya kita butuh osiloskop. Kita taruh di sini, dan sinyal generator atau function. Oke, setelah semuanya tersusun seperti ini, sekarang sudah bisa dihubungkan antara komponennya. Sini R1 kita hubungkan ke kaki 2 IC. Kemudian R2 kita hubungkan ke kaki 2 IC yang tadi sudah tersambung dengan kaki R1. Kemudian kaki R2 yang satunya kita hubungkan ke kaki 6 IC. Setelah itu kaki 6 IC yang bertindak sebagai output kita hubungkan ke kaki resistor 3. Kemudian R3 kita hubungkan dengan lampu atau LED. Kemudian kaki R1 yang ini kita hubungkan ke function. Nah, kemudian kaki 3 IC kita hubungkan ke ground. Dan LED juga kita hubungkan ke ground. Nah, selanjutnya
Nah, selanjutnya power yang di sini kita hubungkan ke kaki 4 IC dan power yang di sini kita hubungkan ke kaki 7 IC. Kemudian kaki 3 osiloskop yang tadi sudah dapat ground dihubungkan juga dengan function. Jadi ini bisa dihubungkan ke sini. Nah, setelah itu kaki 6 IC yang berfungsi sebagai output kita hubungkan ke channel A di osiloskop. Kemudian channel B bertindak sebagai input, kita hubungkan ke R1 yang tadi sudah terhubung ke function. Nah, setelah semuanya terhubung, coba di run. Nah, ini kita menggunakan frekuensi 500 Hz dengan V-in-nya itu 2 VPP. Terus di channel A diatur volt per div-nya kita pakai 1 aja. Terus di channel B juga pakai 1 volt per div dan time per div-nya kita menggunakan 1 milisecond per div. Nah, terus di sini kita bisa ukur gelombang input dan gelombang output. Di sini terbukti ya, sesuai teori tadi, kalau bentuk gelombang inverting amplifier itu sama, cuman berkebalikan. Jadi di sini inputnya dia kosinus, nah outputnya dia sinus. Nah, sekarang kita lihat apakah Vout-nya itu lebih besar daripada V-in gitu kan. Kalau tadi kan sesuai teori Vout di inverting amplifier nilainya lebih besar daripada inputnya. Nah, sekarang inputnya kita ukur dulu dapat berapa. Inputnya itu dapat 2 volt. Kemudian outputnya 2 volt. Nah, RF dan R1-nya itu nilainya sama. Jadi kalau masukin di perhitungan itu kan nanti RF dibagi sama R1 itu kan 10K dibagi 10. Jadinya itu kan 1 dikali sama V inputnya 2. Jadi V outnya 2 volt. Nah, sekarang coba kita ganti RF-nya jadi 20K. 20K. Nah, terus di run lagi. Nah, sini baru berubah. Kita run lagi. Kemudian kita ukur V inputnya di sini kita dapat 2 volt. 2 volt. Kemudian untuk V outputnya kita dapat 4 volt. Nah, jadi kan sesuai dengan teori kalau V input di inverting itu lebih kecil dibandingkan V outputnya, atau V output di inverting amplifier itu nilainya lebih besar daripada V input. Itu berlaku jika nilai RF dan RI-nya itu berbeda. Tapi kalau nilai RF dan RI-nya sama, kemungkinan V input dan V outputnya juga nilainya sama. Nah, sekarang masuk ke perhitungan untuk membuktikan V outputnya itu beneran 4 volt nggak sih? Oke. Nah, di inverting ini rumus yang berlaku cuman Vout ini. Pertama itu kita nyari ACL yang rumusnya min RF per Rin, baru nanti dikali V-in. Kita tunggu slide.
Terus kita masukin di sini rumusnya. Vout-nya itu min RF per Rin ya. Nah, Vout-nya itu rumusnya min RF per Rin dikali V input. Oke. Di situ di sini sama dengan lagi min berarti RF dibagi Rin ya. Nah, RF yang tadi dipakai itu kita pakai 20K, berarti 20.000. Nah, Rin-nya itu 10K Rin atau R1 ya. Dikali V inputnya tadi kita pakai 2 VPP. Berarti di sini didapatkan hasil min 20.000 dibagi 10.000 didapat min 2 dikali 2 sama dengan Vout-nya didapat min 4 volt. Nah, jadi dari hasil pengukuran dan juga perhitungan itu nilainya sama. Kenapa di sini min? Karena dia feedbacknya ada di kaki inverting. Jadi dia nilainya min. Jadi sesuai ya dengan teori yang ada tadi. Jadi apa itu non-inverting amplifier? Penguat tak membalik atau non-inverting amplifier merupakan penguat sinyal dengan karakteristik dasar sinyal output yang dikuatkan memiliki fasa yang sama dengan sinyal input. Rangkaian penguat tak membalik ini dapat digunakan untuk memperkuat isyarat AC maupun DC dengan keluaran yang tetap sefase dengan sinyal inputnya. Besarnya penguatan tegangan rangkaian penguat non-inverting tergantung pada nilai R2 dan R1 yang digunakan. Berikut ini adalah contoh rangkaian non-inverting amplifier. Kemudian, pada rangkaian non-inverting ini kita menggunakan rumus sama seperti rangkaian inverting amplifier. Hampir sama seperti rangkaian inverting amplifier untuk mencari V outputnya. Di sini kita menggunakan V out sama dengan R2 per R1 ditambah 1 dikali V input. Atau sama saja dengan ACL dikali V input. Kemudian setelah ini kita akan lanjut ke pengaplikasiannya. Di aplikasi Proteus kita membuat rangkaian non-inverting amplifier. Kemudian setelah itu rangkaian tersebut kita jadikan contoh soal. Kemudian di sini juga sama, komponen yang digunakan ada IC, LED, resistor, dan nanti ada komponen-komponen yang lainnya. Yang pertama, kita bisa letakkan IC-nya di sini. Oke, kita rubah dulu posisinya. Selanjutnya kita letakkan resistor di sini. Nah, kemudian resistor lagi di sini. Oke, setelah itu kita gunakan resistor lagi di sebelah sini dan LED
kita taruh di sini. Kemudian kita membutuhkan power kita letakkan di sini. Yang satunya kita taruh di sini. Kita ubah dulu posisinya. Nah, setelah itu kita membutuhkan ground. Ground kita taruh di sini 1, di sini lagi 1. Oke, kemudian kita membutuhkan osiloskop. Ya, kita taruh di sini, dan kita juga butuh sinyal generator atau function. Ini kita rubah dulu posisi functionnya. Nah, oke. Setelah semua komponen tersedia, sekarang bisa kita hubung-hubungkan ya. Sini R1 kita hubungkan ke kaki 2 IC. Kemudian R2 kita hubungkan ke kaki 2 IC yang tadi sudah terhubung ke kaki 1. Yang tadi sudah terhubung ke kaki R1. Kemudian kaki R2 ini kita hubungkan ke kaki 6 IC. Kemudian kaki R1 ini kita hubungkan ke input. Kemudian kaki R1 ini kita hubungkan ke function negatif. Kemudian kita hubungkan ke ground. Selanjutnya ini kita hubungkan ke function yang bernilai positif. Kaki 3 IC tadi kita hubungkan ke function yang bernilai positif. Setelah itu kaki 6 IC sebagai output kita hubungkan ke osiloskop. Kemudian R3 di sini kita hubungkan ke kaki 6 IC tadi yang sudah terhubung ke osiloskop. Kemudian R3 kita hubungkan juga ke LED. Setelah itu LED kita hubungkan ke ground. Nah, untuk power yang di sini kita hubungkan ke kaki 4 IC. Dan power yang di sini kita hubungkan ke kaki 7 IC. Nah, setelah itu untuk channel B kita gunakan sebagai input. Kita hubungkan ke kaki 3 IC yang tadi sudah terhubung ke function. Nah, setelah semuanya selesai dihubungkan, kita bisa merubah nama komponennya, terus besaran-besaran yang ada di komponennya itu bisa kita rubah. Di sini kita pakainya R2 sama R1 aja ya. Terus R1 yang kita pakai tetap 10K, R2 yang kita pakai tetap 10K. Nah, R3-nya di sini dirubah jadi 330 ohm. Oke. Setelah itu power yang di kaki 4 IC kita kasih tegangan min 12 volt. Kemudian yang di kaki 7 IC kita kasih tegangan plus 12 volt. Nah, setelah semuanya siap seperti ini,
tinggal di run aja. Nah, oke. Munculnya seperti ini. Sekarang kita tinggal ubah frekuensi yang digunakan, terus V-in yang digunakan, vote per div-nya, time per div-nya atau time base. Di sini kita pakai frekuensi, kita coba pakai frekuensi 500 Hz ya. Oke. Setelah itu VPP-nya tetap 1 VPP. Kemudian vote per div-nya kita rubah jadi 1 vote per div untuk channel A, dan untuk channel B kita rubah jadi 0,5 volt per div. Dan per div kita pakai 1 milisecond per div. Nah, di sini terlihat untuk gelombang input dan gelombang output bentuknya sama ya, karena dia non-inverting, penguatan tanpa pembalik, jadi gelombangnya tidak berkebalikan. Jadi gelombangnya sama-sama sinus. Nah, sekarang kita ukur dulu untuk Vout gelombang inputnya itu berapa. Nah, sekarang kita ukur dulu V-in-nya itu berapa. V-in-nya itu dapat 1 volt. Nah, kemudian Vout-nya kita dapat 2 volt. Nah, dari hasil pengukuran ini, Vout-nya kan yang didapat 2 volt. Berarti sesuai dengan teori yang tadi ya, kalau nilai V output-nya itu tergantung dengan nilai R2 dan R1 yang sekarang kita buktikan dengan perhitungan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan. Perhitungan di sini kita menggunakan rumus ini ya. Nah, kemudian sama dengan R2 sama dengan R2-nya tadi kita pakai 10K atau 10.000. R1-nya juga pakai 10K atau 10.000. Ditambah 1 dikali V-nya tadi kita pakai 1 VPP. Nah, setelah itu 10.000 dibagi 10.000 kita dapat 1 ditambah 1 dikali 1. Nah, hasilnya 1 tambah 1 kan 2 dikali 1 sama dengan 2 volt. Jadi Vout pengukuran sama dengan Vout perhitungan, yaitu nilainya sama-sama 2 volt. Jadi dari praktikum atau dari percobaan tadi bisa dilihat ya persamaan hasilnya dari Vout pengukuran dan Vout perhitungan. Kalaupun hasilnya berbeda, itu bedanya atau selisihnya masih dalam toleransi. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang non-inverting amplifier. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang salah, mohon dimaklumi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know where we can go.